Di mata juling gitu. Walaupun gak sih, tapi Mama senang kalau kayak gini. Udah pada tahu belum apa sih bangun ruang itu? Belum? Oke. Ibu jelasin ya. Ini Bangun ruang adalah objek tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya. Bangun ruang juga dapat didefinisikan sebagai himpunan titik-titik dalam ruang yang memiliki sifat-sifat tertentu seperti bentuk, ukuran, dan posisi. Coba ibu mau tanya di ruangan ini yang mirip sama bangun ruang apa sih? Benda apa? Nih, apa ini? Iya. Oke. Ditulis ya definisi bangun ruangnya ya, pengertiannya nih. Memiliki karakteristik atau ciri-ciri ya. Apa sih karakteristiknya? Ciri-cirinya apa aja sih? Nih, ciri-cirinya itu yang pertama itu tiga dimensi. Bangun ruang itu tiga dimensi ya. Yang kedua bentuk, ukuran, selanjutnya itu volume permukaan, volume, posisi, dan luas permukaan. Tiga dimensi itu maksudnya bangun ruang itu memiliki tiga dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Dimensi-dimensi ini memungkinkan bangun ruang memiliki volume dan luas permukaan. Jadi kalau nggak ada luas, tinggi, kalau nggak ada panjang, lebar, dan tinggi, nggak mungkin bangun ruang itu memiliki volume dan luas permukaan. Mengerti? Yang kedua itu bentuk. Nah, bangun ruang itu pasti memiliki bentuk ya. Ada nggak yang nggak memiliki bentuk? Nggak ada kan? Pasti memiliki bentuk yang unik dan berbeda-beda. Benar nggak? Bangun ruang itu bentuknya beda-beda apa sama semua? Beda-beda. Nah, bentuk bangun ruang dapat berupa geometris seperti kubus, balok, atau bola yang melingkar itu ya. Dan bentuk yang lebih kompleks lagi. Nah, ibu mau tanya ini bentuk apa nih? Salah satu bangun ruang apa nih? Kubus apa balok? Apa? Balok, pinter. Kenapa balok? Karena apa ini? Bentuk bangun dasarnya apa? Persegi atau persegi panjang? Iya. Kalau kubus itu bentuk bangun dasarnya apa? Persegi. Iya. Nah, lanjut ya. Yang ketiga itu ukuran. Ukuran bangun ruang memiliki ukuran yang dapat diukur seperti panjang, lebar, dan tinggi. Ukuran bangun ruang dapat digunakan untuk menghitung volume dan luas permukaan. Nah, iya, jadi ukuran itu kan ada apa tuh tadi? Panjang, lebar, dan tinggi. Gak mungkin kalau nggak ada panjang, lebar, dan tinggi ini bisa mengukur volume dan luas permukaan. Nah, yang selanjutnya itu posisinya itu bangun ruang memiliki posisi dalam ruang yang dapat didefinisikan relatif seperti terhadap sistem koordinat. Bangun ruang pasti punya sistem koordinat ya. Yang selanjutnya volume. Apa sih volume itu? Kalian tahu volume nggak? Enggak nih, volume itu yang dapat dihitung menggunakan rumus-rumus tertentu. Nah, volume bangun ruang merupakan ukuran ruang yang ditempati oleh bangun ruang tersebut. Misalnya balok gitu ya. Kubus aja deh. Kubus
bangun ruang dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu bidang banyak dan bangun tiga dimensi berpermukaan lengkung. Nah, contoh dari bidang banyak itu bangun ruang yang dibatasi oleh beberapa bidang datar. Contohnya itu prisma segitiga. Tahu nggak prisma segitiga? Ini kayak gini nih. Iya, contohnya nih. Kalau kalian belum tahu nih kayak gini. Kayak berbentuk segitiga tapi ada ruangnya di dalamnya ya. Segitiga itu memiliki 9 buah rusuk. Apa sih yang dimaksud rusuk itu? Ini rusuk nih. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa? 9 buah rusuk. Yang kedua memiliki 6 titik sudut. Nih, titik sudut yang namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memiliki rusuk tegak yang sama panjang dan sejajar. Tuh, lihat ya. Memiliki alas dan atap berbentuk segitiga yang kongruen itu sejajar. Bentuknya segitiga. Kan namanya juga prisma segitiga ya, nggak mungkin untuk alasnya itu segitiga. Memiliki 5 buah sisi terdiri dari 3 buah persegi panjang dan 2 segitiga. Oke, itu dari bidang banyak ya. Sekarang dari bangun 3 dimensi berpermukaan lengkung. Di sini nih, contohnya lihat sini. Bangun ruang berpermukaan lengkung adalah bangun yang memiliki permukaan yang tidak datar. Pasti berpermukaan lengkung itu nggak datar ya, karena itu juga lengkung. Contohnya itu seperti bola. Tahu bola? Iya. Gimana bentuknya? Pasti bulat, kayak bumi ya. Tuh. Nah, di dalamnya ini ada diameter dan jari-jarinya. Tuh. Ciri-cirinya itu hanya memiliki satu sisi ya. Satu sisi saja. Dan tidak memiliki rusuk dan sudut. Nah, selanjutnya tidak memiliki diagonal bidang. Dan rusak di sini. Tengah-tengah. Yang kedua itu yang berpermukaan lengkung. Selain bola itu ada tabung. Tahu tabung? Tabung kayak gini nih. Tuh, kayak gitu ya. Terdiri dari 2 lingkaran, bener nggak? Ya. Di sisi atas dan bawah dan 1 persegi panjang di sisi lengkungnya. Memiliki rusuk, memiliki jari-jari dan tidak memiliki sudut. Sudah mengerti? Nih. Contoh bangun ruang dari bidang banyak itu apa? Contoh bangun ruang dari bidang banyak itu apa? Pinter. Contoh bangun ruang dari permukaan lengkung itu apa? Bola. Pintar. Dan tabung. Nah, sebelum ibu mengakhiri pelajaran hari ini, nih, ibu mau tanya, kalian sudah dijelaskan apa itu bangun ruang, bidang banyak dan bangun 3 dimensi. Ibu mau tanya apa sih perbedaan bangun ruang dan bangun datar? Tahu? Tidak. Tahu tidak? Nih, perbedaannya itu bangun ruang dan bangun datar. Jika bangun datar itu adalah objek geometri yang memiliki 2 dimensi ya, kalau bangun datar, yaitu panjang dan lebar. Bangun ini tidak memiliki volume dan hanya dapat diukur dalam hal luas. Contoh bangun datar itu antara lain segitiga, persegi panjang dan trapesium. Kalau bangun ruang itu adalah objek geometri yang memiliki 3 dimensi ya. Memiliki ruang, memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Bangun ini memiliki volume dan dapat diukur dalam hal volume dan luas permukaan. Contoh bangun ruang ini apa nih? Ini iya, sama prisma segitiga. Iya, kerucus juga ya. Apa tadi perbedaannya? Kalau bangun datar itu tidak mempunyai volume